مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكبير المتعال، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه المصابيح القرار، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واثلل لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأكرم أكرم أكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita kembali berkumpul menghadiri majlis ilmu, membacakan kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah ala Syarhi Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Masih membahas tentang mukaddimah daripada kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah atau pengantar prolog tentang keutamaan para ulama ahli hadis. Keutamaan para ulama ahli hadis yang kemarin sudah dijelaskan. Yang ketiga, mendapatkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, keutamaan ulama ahli hadis, mereka adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling dekat posisinya dengan Nabi di yaumil qiyamah. Aulan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 200 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Nabi bersabda, manusia yang paling dekat denganku di yaumil qiyamah, mereka adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan ulama ahli hadis yang pertama. Kemudian keutamaan ulama hadis yang kedua, mereka mendapatkan doa khusus, doa istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan cahaya wajah, diberikan nur, keindahan wajah bagi orang-orang yang sibuk dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazarallahu imra'an." Semoga Allah memberikan cahaya wajah kepada seseorang. Sami'a minna syai'a, yang dia mendengar dari kami syai'ah, sabda. Faballagahu kama sami'ah, kemudian yang dia hafal dari hadis tersebut dia sampaikan kepada manusia. Rubba muballagin aw'a min sami', ada kalanya yang disampaikan lebih mengerti dan lebih paham daripada yang mendengar. Jadi dapat doa dari Nabi SAW, orang yang menghafal hadis-hadis suci Rasul SAW dengan diberikan cahaya wajah. Mungkin di yaumil qiyamah nampak jelas wajah-wajah mereka bersinar. Simahum fi wujuhihim, ada tanda di wajah-wajah mereka. Al-Imam Suyuti rahimahullah
yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 511 Hijriah. Beliau membuat satu nazam, man kana min ahli hadis fa innahu dhu nadratin fi wajhihi nurun syata, inna nabiyya da'a bi nadratin wajhi man tahammala al-haditha man adda al-haditha kama tahammala wattaba'. Man kana min ahli hadis, siapa orang yang ahli hadis, maka akan nampak cahaya di wajahnya yang bersinar terang. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan bagi orang yang menghafal hadis Nabi dengan wajah yang bersinar, jikalau dia amalkan dan dia laksanakan isi hadis tersebut. Ini syair dari Al-Imam Suyuti. Jadi mereka nampak wajahnya bersinar. Apalagi yang sudah hafal 1 juta hadis, 500.000 hadis, 300.000 hadis, dia seakan-akan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa hidup di surga, bukan di dunia. Man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka seakan-akan dia menghidupkan aku. Man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menghidupkan aku, maka dia bersamaku di surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari wajah nampak cahaya. Begitu juga para ulama ahli hadis, ketika mereka mengamalkan hadis-hadis suci Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu akan nampak dengan cahaya wajah lewat ibadah, bukan hanya dari hafalan hadis. Dari ibadah yang dilakukan terus menerus itu akan nampak cahaya. Sehingga dalam hadis Sahihul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal tahun 256 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, ala adullukum ala khiyarikum, mau aku tunjukkan pada kalian orang-orang terbaik di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mereka berkata, iya ya Rasulullah. Siapa mereka orang-orang terbaik tersebut? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka itu ciri-cirinya kalau menatap wajah mereka teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari wajah bisa mengantarkan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdurrahman Balfaqih, ketika beliau mengirim murasalah, berkorespondensi dengan para ulama yang ada di Makkah, beliau mengirim surat tentang hadis tersebut. Beliau mengatakan, idza ru'u yushharu dzikrullahi lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali lahum binat taqwa ajallu zinah inda liqa'ihim tanzilu sakinah. Ini syair indah. Beliau katakan para aulia Allah kalau menatap wajah mereka terkenal, pasti orang mengingat Allah. Yushharu zikrullah lahum sima 'alal jibahi, mereka memiliki pancaran tanda cahaya di jidat-jidat mereka. Yu'rafu ma'nahum bila ishtibahi, dan nampak jelas ciri-ciri wajah para aulia itu tanpa ada keraguan. Min haitsu ma yu'rafu dzul jalali, dari mana kemuliaan itu mereka dapat? Karena mereka mengenal dzul jalali, Allah Subhanahu wa taala. Lahum minat taqwa ajallu zinah, bagi mereka perhiasan yang paling indah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para aulia perhiasan yang paling indah bukan mobil mewah, bukan rumah yang bertingkat, bukan perhiasan yang mewah, tapi bagi para aulia perhiasan yang paling mewah adalah takwa Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, hum qaulul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Mereka para aulia Allah telah berikan petunjuk di dalam hidup mereka. Hudu,
wa bi fadlillahi qad sa'idu, dengan karunia Allah mereka berbahagia. Wa li ghairillahi ma qasadu, tujuan mereka hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Wa ma'al Qur'ani fi qarani, dan hidup mereka tidak pernah terpisah dengan Al-Qur'anul Karim. Itu para aulia, kata Imam Al-Haddad rahimahullah. Lahum minat taqwa ajallu zina, inda liqa'ihim tanzilu sakinah. Kalau berjumpa dengan mereka, Allah turunkan ketenangan. Itu ciri-ciri aulia. Oleh sebab itu, dari wajah nampak siapa mereka para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan ahli hadis, sehingga para ulama seperti Imam Khatib Al-Baghdadi menyusun kitab khusus tentang kemuliaan ilmu hadis dan juga orang yang menguasai dan sibuk dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Judul kitabnya Syarafu Ashabil Hadis. Syarafu Ashabil Hadis. Itu bisa dibaca tentang keutamaan para ahli hadis. Begitu banyak. Ini sudah dua. Yang ketiga, keutamaan ahli hadis. Nabi memberikan titel penghormatan. Yang memberikan gelar bukan rektor universitas, bukan profesor doktor, bukan guru besar dari satu institusi, tidak. Tapi gelar ini Nabi yang berikan. Kalau Nabi yang berikan, berarti sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi sabdakan seluruh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gelar kemuliaan yang Nabi berikan kepada para ulama ahli hadis? Nabi memberikan gelar sebagai khulafai, khalifah-khalifahnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah para khalifah-khalifah. Qalu wa man khulafa'uk ya Rasulullah. Ada yang bertanya, siapa khalifah-khalifahmu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi wa sunnati wa yu'allimuna an-nas. Khalifah-khalifahku adalah generasi yang datang setelahku. Jadi Nabi sudah tahu setelah Nabi akan ada ulama-ulama hadis. Ini bentuk fi'il mudhari', akan datang. Jadi Nabi mengatakan akan datang, akan ada khalifah-khalifahku yang mereka habiskan umur mereka untuk mengumpulkan hadisku, untuk sibuk mengkaji hadisku, kata Rasulullah SAW. Isyaratnya seperti itu. Jadi mereka adalah khalifah-khalifahku yang datang setelahku. Yarwuna ahadithi wa sunnati. Mereka meriwayatkan hadis-hadisku dan sunnahku, kemudian mereka mengajarkan kepada manusia. Mereka itulah khulafai, kata Nabi. Khalifah-khalifah. Ini titel penghormatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para ahli hadis. Makanya mereka dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, keutamaan para ahli hadis, al-muhadditsun, wa huwa al-mutahammilu lil hadis al-muqtadi bihi riwayatan wa dirayah. Muhaddis itu mereka menguasai seluruh cabang ilmu hadis, baik hadis riwayah atau hadis dirayah. Yang keempat, Nabi memberikan jaminan bahwa agama Islam akan tetap terjaga keasliannya dengan sebab adanya para ulama hadis. Yahmilu hadzal ilm kullu khalafin udulu yanfuna anhu tahrif al-ghalib wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin, kata Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Imam At-Tibrizi dalam kitab Mishkatul Masabih. Nabi katakan, yahmilu ay makna yahfaz. Agama ini, ilmu agama Islam ini senantiasa terjaga. Setiap generasinya muncul orang-orang yang adil, yang terpercaya. Di dalam sarah dari Mishkatul Masabih menyatakan yang dimaksudkan adalah para ulama hadis. Adanya mereka yanfuna anhu tahrif al-ghalib. Mereka menghilangkan perubahan makna dari penakwilan orang-orang ekstrim.
Orang-orang ekstrim. Itu karena salah paham di dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wantihalal mubtilin. Adanya para ulama ahli hadis, mereka bisa membongkar identitas orang-orang yang pura-pura belajar agama Islam dengan niat ingin merusak Islam. Yang bisa membongkar ini ulama hadis. Ada kitab namanya Kunuzus Sunnah. Namanya Kunuzus Sunnah. Itu yang menyusun bukan orang Islam. Kamus tentang kitab-kitab hadis. Lebih dari 6 atau 7 kitab hadis punya kamus namanya Kunuzus Sunnah. Ini yang menyusun non muslim, orang Perancis. Orang Perancis non muslim. Yang menjaga ini ulama hadis. Berbahasa Arab kitabnya. Jadi adanya ulama hadis, mereka menjaga agama dari orang-orang yang merusak agama Islam dari dalam. Bermaksud merusak agama Islam dari dalam, walaupun mereka paham Al-Quran, mereka paham hadis karena mereka belajar, tapi niat mereka bukan mengamalkan Al-Quran dan hadis, tapi memang dengan niat ingin menghancurkan Islam. Namun Allah telah wahyukan kepada Nabi dan keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW bahwa agama ini tetap terjaga karena adanya ulama hadis. Makanya Imam Nawawi termasuk beliau ahli hadis, ahli fikih. Bahkan dikasih komentar tentang penghormatan kepada Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, disebutkan faqihul muhadditsin wa muhadditsul fuqaha. Ahli fikih di kalangan ahli hadis dan ahli hadis di kalangan ahli fikih. Itulah Imam Nawawi. Beliau diberikan gelar Muhyiddin. Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama Islam. Apa pernyataan Imam Nawawi dalam kitab beliau? Beliau punya kitab bagus namanya Tahdzibul Asma'i wal Lughat, membahas tentang kosakata. Imam Nawawi mengatakan lam aj'al hillah, saya tidak halalkan man laqabani bi Muhyiddin, bagi orang yang memberikan julukan kepada saya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama Islam. Saya tidak halalkan. Jadi gelar itu bukan dari beliau, tapi para ulama menghormati beliau, memberikan gelar tersebut. Di zaman beliau sudah ada gelar tersebut Muhyiddin. Tapi Imam Nawawi paham betul bahwa beliau ini hanya hamba yang lemah. Agama ini agama yang besar, yang menjaga Allah. Bagian perjuangan menjaga itu ikhtiar dari umat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk satu kewajiban. Tapi hakikatnya agama ini dijaga oleh Allah. Maka beliau katakan tidak halal orang yang memberikan julukan kepada saya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama Islam. Lianna hadha ad-din hayyun thabitun qa'imun la yahtaju ila man yuhyi. Karena agama Islam ini akan selalu hidup, eksis, dan akan selalu kuat sampai akhir zaman, sampai dekat yaumil qiyamah. La yahtaju ila man yuhyi, tidak butuh kepada orang yang menghidupkannya, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ini ahli hadis. Kemudian yang ketiga, wa ta'wilal jahilin. Adanya para ulama hadis itu mengoreksi dan menghilangkan takwil dari orang-orang yang tidak berilmu. Contoh, ada satu riwayat yang sahih, balighu anni walau ayat. Sering kita dengar, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Makna satu ayat adalah ayat Al-Quran. Kalau tidak mengikuti penjelasan ahli hadis, maka hadis ini bisa dipraktekkan oleh semua orang. Oleh semua orang. Orang yang tidak belajar tafsir juga bisa menafsirkan, karena satu ayat disuruh sampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya orang siapapun dia bebas menafsirkan ayat Al-Quran. Kalau kita pahami secara tekstual, balighu anni, jamak balighu anni, kalian.
Kalian di sini diartikan semua umat Islam. Sampaikanlah dari Nabi, maksud dari Nabi, pemahaman Nabi tentang ayat Al-Quran, walaupun satu ayat. Namun di hadis yang lain, di sini cara memahami hadis tidak mudah. Cara memahami hadis Al-Quran tidak mudah, harus diserahkan kepada yang ahlinya. Kita bukan mufassir, kita bukan muhaddits, kita munkil yang mengutip saja, karena kita belum sampai ke situ. Ini contoh satu hadis ini. Ballighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Berarti kita bebas. Satu ayat kita sampaikan dan kita jelaskan sesuai dengan apa yang kita ketahui, bebas. Tapi di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man fassara ayatan bi ra'yihi." Siapa menafsirkan satu ayat dengan pikirannya. Tadi Nabi sebutkan satu ayat. Ini hadis kedua, Nabi katakan satu ayat juga. Man fassara ayatan bi ra'yihi. Siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan pikirannya, dengan akalnya, tidak dengan landasan ilmu, falyatabawu maq'adahu minan nar, maka dia hendak telah mengambil satu tempat duduk di dalam neraka. Kok kontradiksi? Hadis pertama Nabi katakan, ballighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis yang kedua Nabi katakan, siapa yang menafsirkan satu ayat dengan akalnya, maka dia mendapatkan kursi di dalam neraka. Kontradiksi. Dalam ilmu hadis, kalau ada dua hadis yang sama kuat, kemudian kontradiksi dan tidak bisa diselaraskan maknanya, namanya mudharib. Imam Nawawi mengatakan, idza ta'aradat riwayatani fasunna jam'u bainahuma. Kalau ada dua riwayat yang derajatnya sama-sama sahih, sama-sama hasan, kemudian maknanya kontradiksi, maka solusinya adalah menselaraskan makna kedua hadis tersebut. Bagaimana cara menselaraskan makna kedua hadis tersebut sehingga kita tidak salah paham memahami hadis Nabi Muhammad SAW? Inilah peran dari para muhadditsun, para ahli hadis, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tarikh Dimashq disusun oleh Ibnu Asakir rahimahullah. Beliau menyatakan, sabda Nabi, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nabi sedang berbicara kepada para ulama sahabat. Para ulama sahabat. Siapa yang ada di depan Nabi ketika Nabi bersabda demikian? Di depan Nabi ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di depan Nabi ada Sayyidina Umar bin Khattab. Di depan Nabi ada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan ada beberapa sahabat lainnya. Makanya bentuknya jamak, ballighu. Kalian, bukan kamu, bukan kalian berdua. Ballighuni, kalian sampaikanlah dariku. Kalian di sini bukan kita. Kalian di sini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Mereka ini sudah derajatnya mufassirun atau muhadditsun. Derajat mereka sudah boleh menafsirkan Al-Quran karena mereka telah dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan bagi kita. Jadi jangan karena hadis ini kita salah pahami, ada ayat walaupun satu sekalipun, kita coba mentakwil dan mentafsir tanpa dasar rujukan kitab-kitab tafsir. Yang terjadi adalah kesesatan dan dosa, walaupun kebetulan benar. Dia nafsir Al-Quran, kebetulan benar. Dia tebak-tebakan, kebetulan benar. Kebetulan benar, tapi tanpa dasar ilmu, tanpa rujukan referensi kitab ahli tafsir, maka kebetulan benarnya itu berdosa. Bagaimana jika salah? Na'udzubillah min dzalik. Ini pemahaman hadis. Kemudian kenapa Nabi perintahkan harus disampaikan? Bentuk fi'il amar, kata perintah, ballighu anni. Ballighu
anni, perintah. Karena ahli ilmu yang dia paham tentang ilmu agama diwajibkan menyampaikan ilmunya. Karena ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilma," siapa yang menyembunyikan satu ilmu, aljamahullahu ta'ala yaumal qiyamah bil lijam min nar, maka Allah akan ikatkan mulutnya dengan ikatan kuda yang terbuat dari api neraka. Bisa paham ya? Begitu sulitnya memahami satu hadis. Tidak mudah. Tidak mudah. Ulama hadis di sini peran mereka. Hadis-hadis yang memiliki makna yang sulit mereka kuasai dan pahami secara komprehensif, keseluruhan, bukan secara parsial, sepotong-sepotong, tapi mereka pahami secara keseluruhan. Bahkan di kalangan para sahabat satu hadis bisa menyebabkan perbedaan pentafsiran dan pentakwilan. Contoh, ini dalam kitab namanya Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Nama kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis, disusun oleh Al-Imam Qutaibah. Ini ilmu independen dalam ilmu hadis, namanya ilmu Mukhtalafil Hadis. Ilmu tentang hadis-hadis yang seakan-akan kontradiktif dibahas dalam kitab tersebut. Contoh satu hadis. Jadi para sahabat saja yang mendapatkan sumber ilmu langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata memahami hadis bisa berbeda. Ada yang datang kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ibn Khattab, bertanya, "Wahai Ibnu Umar, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna buka'a, sesungguhnya tangisan, ya, alal mait, innal buka'a, tangisan kepada mayit, yu'zil mayit." Hadis bagaimana tuh? Innal buka'a alal mayit yu'zil mayta, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tangisan inna buka'a ahli ala mayit yu'zihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangisan keluarga kepada mayat yang sudah meninggal dapat menyakiti jenazah atau orang yang sudah meninggal. Ini hadisnya, teksnya, lafadznya saya lupa, tapi maknanya seperti itu. Ya, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangisan keluarga kepada keluarganya yang telah meninggal, yu'dhihi, dapat menyakitinya. Ditanya kepada Ibnu Umar, ini maksudnya apa? Kata Ibnu Umar, maksudnya kalau ada keluarga kalian meninggal, kemudian kalian menangis, maka keluarga kalian yang sudah meninggal akan tersakiti. Tidak puas orang yang bertanya kepada Ibnu Umar. Kenapa mereka tidak puas? Karena mereka tahu ayat Al-Quran bahwa tidak ada dosa tanggungan. Wala taziru waziratun wizratu ukhra. Gak ada dosa tanggungan dalam Islam. Berarti ini tanggungan orang yang meninggal gara-gara yang hidup dia tersakiti, gak bisa masuk di kepala. Mereka datang ke Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Wahai Sayyidatuna Aisyah, makna hadis inna buka'a ahli ala maiti, sesungguhnya tangisan keluarga kepada kerabatnya yang meninggal, yu'dhihi, menyakitinya, itu maknanya apa?" Maka kama qala Rasulullah, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Maksudnya kalau sebelum dia meninggal dia sudah memberikan wasiat, "Wahai keluargaku, kalau saya meninggal dunia, kalian semua saya wasiatkan tangisi saya." Maka orang tersebut yang meninggal akan diazab, akan tersakiti. Ini sebabnya kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di satu kuburan, ada orang-orang Yahudi meninggal, kemudian mereka ini dibayar oleh keluarga jenazah untuk menangisinya karena dia telah memberikan wasiat. Nabi lewat, kemudian Nabi bersabda dengan hadis tersebut, sesungguhnya tangisan
keluarga kepada keluarganya yang meninggal itu dapat memberikan azab atau menyakitinya. Jadi Nabi berbicara di depan orang-orang Yahudi. Lihat, kemudian disampaikan Ibnu Umar mengatakan kalau ada keluarga meninggal kita menangis, keluarga kita diazab. Kata Aisyah, rahimallah Ibnu Umar, semoga Allah merahmati Ibnu Umar. Maksudnya bukan seperti itu. Maksud yang tadi yang telah saya jelaskan. Lihat, dua sahabat penjelasannya berbeda. Jadi lihat, begitu sulit hadis untuk dipahami. Yang bisa paham makna-makna hadis ini adalah al-muhaddithun, para ulama-ulama ahlul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama ahli hadis, mereka bukan hanya sebatas menghafal hadis, menguasai ilmu hadis dirayah wa riwayah. Ulama-ulama hadis yang kita kenal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Imam Tabrani, Imam Hakim, Ibnu Majah, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam At-Tibrizi, Al-Imam Baihaqi. Ini ulama-ulama hadis semua. Mereka bukan hanya sibuk dengan ilmu hadis, hafal, paham, dirayah, wa riwayah, tapi juga mereka amalkan. Makanya rata-rata di antara mereka itu murabbi, pendidik sejati. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan kata alim, orang yang berilmu atau yang mengetahui. Allah sebutkan sebanyak 13 kali. Kebanyakan dimudhafkan kepada alimul ghaib. Allah yang maha mengetahui sesuatu yang ghaib. Allah sebutkan kata alim sebanyak 13 kali. Kemudian Allah sebutkan kata ulama, bentuk jamak dari alim, al-ulama'u. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Di surat Asy-Syu'ara ayat 127 dan di surat Fatir ayat 28. Di surat Asy-Syu'ara Allah Ta'ala berfirman, alam yakun lahum ayah an ya'lamahu ulama'u Bani Israel. Allah sebutkan ulama'u Bani Israel. Apakah tidak mereka ini pahami tentang ayat tanda-tanda kebesaran Allah, padahal tanda-tanda kebesaran Allah telah diketahui oleh ulama'u Bani Israel, ulama-ulamanya Bani Israel. Dalam tafsir Ibn Katsir, yang dimaksud ulama'u Bani Israel adalah seorang pendeta Yahudi yang kelak masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Beliau tahu kebenaran Islam dan akhirnya masuk Islam ketika menatap wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu fin nas li anzura ila wajhihi falamma ra'aitu wajhahu fa'alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Kata beliau, saya menatap wajah Nabi, saya yakin ini wajah bukan wajah pendusta. Maka beliau masuk Islam. Kata ulama yang kedua, Allah sebutkan di surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah hanya para ulama. 2 kali Allah sebutkan. Kata Rabbaniyun atau maknanya murabbi atau Rabbani, Allah sebutkan hanya 1 kali di dalam Al-Quran di surat Ali Imran. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian para rabbaniin. Dengan ilmu itu kalian ajarkan Al-Quran, dan dengan ilmu tersebut kalian mempelajari ilmu-ilmu yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan 1 kali. Ada juga disebutkan ahli ilmu dengan redaksi kata rasikhuna fil ilm. Rasikhuna fil ilm.
Rasikhuna artinya mantap, kuat, mendalam. Orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Allah sebutkan sebanyak dua kali. Dari semua jumlah, alim 13 kali, ulama 2 kali Allah sebutkan, murabbi atau rabbaniin Allah sebutkan satu kali, warasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya Allah sebutkan sebanyak dua kali. Yang paling hebat yang Allah sebutkan paling sedikit, yang paling sulit yang Allah sebutkan paling sedikit. Apa itu? Rabbaniin, itu paling susah. Alim 13 kali, banyak, paling banyak alim disebutkan tiga. Kenapa? Orang pandai banyak, orang berilmu banyak. Tapi ketika orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dan takut kepada Allah sedikit. Makanya presentasinya alim 13 kali. Al-ulama langka, hanya 2 kali. Kenapa? Al-ulama'ul 'amiluna bi ulumihim. Para ulama yang mengamalkan ilmu-ilmu mereka itu langka, sulit ditemukan. Ada tapi sulit. Warasikhuna fil ilm, orang yang mendalam ilmunya juga langka. Sebagian tafsir Ruhul Ma'ani Al-Imam Alusi Al-Baghdadi rahimahullah, beliau menafsirkan ar-rasikhuna fil ilm artinya orang yang mendalam ilmunya dari seluruh cabang-cabang ilmu agama. Susah, makanya hanya 2 kali Allah sebutkan. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu masih banyak kita temukan, seperti Al-Imam Muhammad bin Umar Ar-Razi, terkenal dengan julukan Fakhruddin Ar-Razi, lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala, ketika memuji Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan apa? Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi Al-Allamatul Kabir, orang yang menguasai banyak ilmu, Al-Kabir, dan sangat besar. Udah gak tahu mau ungkapkan kayak bagaimana, beliau pakai Al-Kabir. Kathratul ulum, menguasai banyak ilmu, Al-Kabir, dan sangat besar ilmunya. Kemudian Dzul Funun. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menguasai bukan hanya ilmu tafsir, karena beliau populer sebagai mufassir, tapi Az-Zahabi mengatakan Dzul Funun, beliau menguasai seluruh cabang ilmu. Nah, ini rasikhuna fil ilm, menguasai seluruh cabang ilmu. Makanya kita dapati kitab-kitabnya. Saya pernah baca kitab-kitab beliau. Ada kitab membahas astronomi, biologi, kemudian membahas tentang fisika. Nama kitabnya Al-Mabahithul Masyriqiyah fil Ilmi Ilahiyyati wa Tabi'iyyah. Ada ilmunya membahas tentang sihir, kuasai juga beliau. Makanya ilmu sihir itu jumhur ulama mengharamkan untuk dipelajari, jumhur, sebagaimana tertulis dalam kitab Rawaihul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam yang disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Tapi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi membolehkan belajar ilmu sihir dengan syarat. Ini yang salah paham Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya beliau mengatakan Imam Fakhruddin Ar-Razi telah murtad. Kenapa telah murtad? Dia ajarkan orang-orang ilmu sihir. Ini namanya salah paham, terlalu cepat memvonis orang. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau punya kitab Sirrul Maktum tentang ilmu sihir. Tujuannya beliau ajarkan agar bisa membedakan mana wali, mana tukang sihir. Karena di zaman itu tukang-tukang sihir juga punya keramat. Bukan keramat namanya, sahir, tukang sihir. Mustau'idhun bahasa Arabnya, pesulap, bisa terbang dan seterusnya. Tapi bukan keramat. Akhirnya orang-orang awam bingung,
ini keramat apa sihir. Yang kedua, beliau mengajarkan ilmu sihir agar bisa membantu kaum muslimin yang terkena sihir. Oh, ini penangkalnya begini. Oh, ini sihirnya terkena dari mana? Ini ciri-cirinya begini, bisa dilihat di kitab saya. Tujuannya itu. Cuma Ibnu Taimiyah sudah memvonis beliau murtad karena mengajarkan sihir. Padahal Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dipuji oleh muridnya Ibnu Taimiyah, salah satu muridnya yaitu Imam Zahabi. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi ini kalau diadu ilmu bisa lebih tinggi dari Ibnu Taimiyah, bisa lebih alim dari Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena pujian yang diberikan oleh Az-Zahabi sangat luar biasa. Dzu funun, menguasai seluruh cabang ilmu. Ilmu kedokteran beliau kuasai, ilmu fisika beliau kuasai, ilmu biologi beliau kuasai, ilmu tafsir beliau kuasai, ilmu sejarah beliau kuasai, ilmu teologi beliau kuasai, ilmu tafsir Al-Quran beliau kuasai, ilmu hadis beliau kuasai, ilmu perbandingan mazhab beliau kuasai. Hampir semua ilmu, multi talent, dzu funun. Al-Usuliyu beliau juga ahli teologi, ilmu kalam. Al-Mufassiru ahli tafsir, Kabirul Azkiya wal Hukama, tokoh besar para cendekiawan muslim dan tokoh besar para ahli hikmah, wal musannifin, dan juga orang yang sangat produktif di dalam menulis karya tulis. Itu kitab tafsirnya sampai diberikan julukan At-Tafsirul Kabir, tafsir yang besar. At-Tafsirul Kabir, karena tafsirnya itu luar biasa, banyak berjilid-jilid, isinya lengkap. Di situ tafsir secara riwayah, tafsir secara dirayah, tafsir secara isyarah, tafsir secara bahasa, tafsir secara istinbat hukum, tafsir secara hikmah, semua dalam satu tafsir beliau jelaskan semua. Ini yang disebut rasikhuna fil ilm, dan beliau juga seorang murabbi. Makanya Rabbaniyin ini lebih tinggi. Rasikhuna fil ilmi 2 kali karena langka, al-ulama 2 kali karena langka dan sulit, alim 13 kali karena banyak orang pandai. Tapi ketika murabbi Allah sebutkan hanya 1 dengan redaksi Rabbaniyin bentuk jamak. Kenapa hanya 1? Karena langka sekali menemukan seorang yang ahli ilmu, takut kepada Allah, bisa mendidik orang mengenal Allah, bahkan mencetak murid-muridnya menjadi wali min auliyaillah. Murabbi. Makanya Imam Sibawih mengatakan bahwa murabbi itu diambil mansub ila Rabb, dinisbatkan kepada nama Allah Ar-Rabb yang maha mencipta, maha mengatur, maha menjaga. Bima'na kaunihi aliman bih wa muwaziban ala ta'atih, dengan makna murabbi itu mengenal Allah dan tidak pernah terputus dari ketakwaan kepada Allah. Ditambah oleh Ibnu Zaid mengatakan Ar-Rabbani huwallazi yurabbin nas, murabbi itu adalah orang yang mendidik manusia dari keburukan menjadi kebaikan, bahkan dari tidak mengenal Allah menjadi wali min auliya Allah, menjadi kekasih Allah. Itu namanya murabbi. Hasan Basri disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan makna daripada rabbaniyun adalah fuqaha'u ahlut tuqa wa ahlul ibadah. Mereka adalah para fuqaha, orang-orang yang paham tentang hukum-hukum agama, dan mereka ahli ibadah dan ahli takwa. Itulah definisi murabbi. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk menjelaskan ilustrasi tokoh-tokoh ulama yang diberikan gelar murabbi. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena sang guru yang pendidik, ma araftu rabbi, maka aku tidak akan mengenal penciptaku Allah Subhanahu wa taala. Laula rabbi ma araftu rabbi bi rabbi. Junun al-Misri mengatakan laula rabbi ma araftu rabbi, jikalau bukan karena Allah sang pencipta, ma araftu rabbi, aku tidak akan mengenal penciptaku. Araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Rabb dengan perantara pendidik
dan pendidik itu mengenal Allah karena perantara Allah sang pencipta. Man arafa nafsah, siapa yang mengenal dirinya, arafa rabbah, dia mengenal kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsah kana 'indan nasi dzalila wa man arafa rabbah kana 'indan nasi majnuna. Orang yang tahu nilai dirinya sebagai manusia yang hina, maka pasti dia hidup merendah dan merasa hina di hadapan manusia. Dan orang yang telah mengenal Allah, maka dia di sisi manusia dianggap sebagai orang gila. Itu disebutkan dalam kitab Uqalaul Majanin. InsyaAllah pertemuan berikut saya akan bahas tentang murabbi sejati bernama Al-Imam Syekh Ali Al-Khawwas, guru daripada Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'anil ta'alluqi biman dunaka waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?